Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam warga Jabar. Semoga sehat-sehat semua, dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua rezekinya oleh Allah SWT. Mari, dengan saya Yadi Suryadi, kembali kita akan bahas episode kedua tentang pengawasan, pemberantasan dalam berjudul Gurita Korupsi episode 2. Setelah kita kemarin ya, setelah kita bicarakan tentang judul gurita korupsi itu, saya ulangi lagi ya tentang apa itu gurita korupsi. Gurita korupsi adalah istilah hiasan yang menggambarkan praktek korupsi yang sudah menyebar luas, memiliki banyak jaringan dan melibatkan berbagai pihak saling terhubung seperti tentakel atau lengan gurita banyak ya. Tapi kepalanya cuma satu. Ya, contoh itu yang menyetir ya. Yang menyetir, yang memerintahkan, yang monopoli, yang semua mengkondisikan tentang apa itu akan nanti terjadinya korupsi. Nah, korupsi itu tentunya sangat rapih ya. Senyap, rapih, senyap, dan mereka bisa sewenang-wenang melakukan korupsi. Tentunya kepala ini mempunyai banyak lengan-lengan ya untuk diperintahkan secara senyap untuk mengkeruk atau mengambil, memaling anggaran-anggaran APBD. Ya, kita perlu tahu juga APBD itu. APBD itu adalah sebuah belanja ya. APBD itu anggaran pembelanjaan daerah. Nah, itu yang dihasilkan semua dari pajak-pajak rakyat. Ya, kemudian yang seharusnya memang dipergunakan untuk dari sisi pembangunan, kesejahteraan rakyat lah pokoknya semua. Nah, dengan adanya itu, gurita korupsi ini harus benar-benar kita awasi. Contoh, korupsi yang melibatkan banyak aktor ya, mulai dari pejabat, pengusaha, hingga perantara. Kemudian jangan jaringan yang bekerja secara sistematis dan terorganisir tentunya ya. Karena kalau tidak sistematis, kalau tidak terorganisir, mereka pasti bakal ketemu. Ya, mereka dengan segala cara senyap, rahasia. Oke. Nah, kemudian praktik suap, gratifikasi, markup anggaran, pengaturan tender, atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi di berbagai tingkatan. Ya, jadi bukan hanya tingkatan satu tingkatan, tapi semua tingkatan itu mengindikasikan kalau mereka secara senyap, ya terkondisikan semua. Itulah yang mereka akan secara pelan-pelan itu melakukan indikasi korupsi. Nah, kemudian contoh kita sederhana aja, contoh sederhana itu ya. Seorang pejabat mengatur pemenang tender ya. Paham kan pejabat itu siapa? Ya. Tentunya pejabat itu yang mempunyai wewenang, yang mempunyai anggaran dalam hal ini, yang menguasai APBD dalam hal ini. Kenapa disebut korupsi? Karena kita korupsi itu membicarakan tentang anggaran pembelanjaan daerah yang dihasilkan dari pajak-pajak rakyat contohnya. Kemudian kontraktor memberikan suap. Ada pihak lain yang membantu mengurus administrasi dan pencairan dana. Hasil korupsi kemudian disamakan melalui berbagai transaksi ya, disamarkan. Ya, suap itu ini mereka samarkan. Karena melibatkan banyak pihak-pihak dan cabang jaringan seperti ini sering disebut gurita korupsi. Ya, mereka kepala itu tidak bekerja sendiri. Ya, kepala itu tidak bekerja sendiri. Mereka secara senyap, rahasia, terkoordinir, memerintahkan. Ya, berbagai yang tadi saya sebut di atas. Pemberantasan gurita korupsi biasanya memerlukan nih, satu contohnya
kita harus melakukan pencegahan melalui transparansi dan pengawasan. Ya, sesuai dengan undang-undang, kalau publik itu ada yang namanya undang-undang transparansi. Oke. Kedua, penindakan hukum yang tegas. Tiga, pengembalian aset hasil korupsi. Keempat, perbaikan sistem pengadaan dan pelayanan publik. Nah, contoh, perbaikan sistem pengadaan dan pelayanan publik. Ya, setelah kita usut kemarin itu yang ramai-ramai itu itu menurut saya ada indikasi, ya, indikasi ada permainan di dalam. Ya, nanti akan kita lebih dalam lagi kita bahas tentang itu. Kemudian di Indonesia, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam mengungkap dan menindak jaringan korupsi tersebut. Ya, oke. Demikian untuk pemberantasan korupsi ini tidak bisa dikerjakan hanya sekelompok, ya, golongan atau yang lain-lain. Tentunya korupsi itu akan berhasil apabila pemberantasan korupsi ini akan berhasil apabila bekerja sama dengan seluruh rakyat Indonesia yang bila mana menemukan indikasi atau hal-hal yang mencurigakan tentang misalnya pembangunan proyek, ya, dari bahan materialnya, ya, dari bahan dia nggak menyelesaikannya. Nah, kita memang minimal masyarakat itu bisa melaporkan, karena setiap warga negara berhak untuk mengawasi jalannya pembangunan di daerahnya masing-masing. Kenapa saya selalu membicarakan tentang pengawasan, pengawasan, kemudian meneliti tentang dampak-dampak korupsi? Karena satu, kita paham, ya, efek domino korupsi itu, ya, semua akan tercemar, ya, semua bisa dikondisikan. Jadi kedua, kemudian efek domino itu sangat berbahaya. Banyak sekali efek domino korupsi, ya, adalah dampak berantai yang ditimbulkan oleh satu tindakan korupsi sehingga memicu berbagai masalah lain di masyarakat, pemerintahan dan perekonomian. Ya, pemerintahan dan perekonomian itu sangat berdampak apabila di satu daerah banyak korupsi. Oke? Contoh, saya kasih contoh efek dominanya. Anggaran dikorupsi, di proyek selesai atau kualitasnya buruk. Proyek itu nggak akan selesai atau kualitasnya sangat buruk. Ya, banyak contoh-contoh. Silakan wargi Jabar bisa melihatlah di YouTube, ya, atau di channel-channel lain tentang apa namanya proyek-proyek yang dikorupsi oleh pemerintah, ya. Kita berbicara khususnya tentang di Jawa Barat. Oke. Nah, kemudian infrastruktur bagus tapi nggak berjalan lama, tapi buruk. Ya, misal ada ketentuan di situ kalau kita berbicara tentang ngecat jalan, ya, marka jalan, itu ada ketentuannya. Misal, ya, ketentuannya itu cat jalan ini 1 tahun, ya, tapi dalam 6 bulan dia sudah rusak. Nah, itu terdapat indikasi korupsi, ya. Kemudian dari aspal, ya, apabila aspal itu ada ketentuan berapa hari, berapa bulan, misalnya ada ketentuan misalnya 6 bulan atau 1 tahun, ternyata 6 bulan dia sudah rusak. Nah, itu ada indikasi. Kemudian efek dominonya pelayanan publik terganggu, ya. Masyarakat tentunya di sini dirugikan apabila pelayanan publiknya buruk, ya. Keempat, kepercayaan kepada pemerintah menurun.
ya, efek domino itu. Atau partisipasi masyarakat berkurang. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, dalam hal ini sebagai warga negara masyarakat Jawa Barat, ya harus tetap bersemangat ya dalam hal pencegahan yang tadi saya sebutkan itu, minimal bisa mengawasi dan melaporkan indikasi ya. Kemana melaporkannya? Banyak ya, mau KPH ya kan, ada kepolisian, ada Kajati ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga lembaga-lembaga ke KPK, itu bisa dilaporkan langsung apabila terjadi indikasi penemuan di masyarakat tentang pengawasan korupsinya. Keenam, efek domino korupsi itu yang keenam, kemiskinan dan kesenjangan meningkat. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat khususnya. Di sekitar kita ini kesenjangan dan kemiskinan ini meningkat. Silakan di daerahnya masing-masing itu bisa dirasakan. Ya, apakah bisa dirasakan? Itu salah satu efek domino korupsi. Ya, misalnya begini. Kemiskinan dan kesenjangan meningkat itu karena apa? Karena dana yang seharusnya untuk pembangunan tidak sampai kepada masyarakat. Sehingga terjadilah di situ kesenjangan. Ya, itu 6 contoh yang saya bicarakan tentang efek domino korupsi. Kemudian ada nih sebagai contoh aja, sebagai contoh jika dana pembangunan dikorupsi, misalnya dana korupsi di sekolah ya. Saya kasih contoh. Bangunan sekolah menjadi tidak layak. Tidak layak itu bukan karena jelek. Bisa saja jelek. Bisa saja cepat rusak. Cepat rusak itu di luar ketentuan yang memang seharusnya. Misalnya cepat rusak itu kalau misalnya ini harusnya SOP-nya berstandar misalnya 3 tahun, ini 1 tahun atau 1,5 tahun sudah rusak. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian contoh yang kedua, proses, sehingga yang kedua itu proses belajar terganggu ya. Ketiga, kualitas pendidikan menurun ya. Kemudian yang keempat, kesempatan kerja generasi muda di masa depan ikut terdampak juga ya. Makanya saya bilang, itulah sebabnya korupsi sering disebut kejahatan luar biasa ya, atau extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa korupsi itu. Karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Ya. Kita berbicara tentang di Jawa Barat. Ya. Kita garis bawah dulu tentang itu apa korupsi. Ya. Apa itu gurita korupsi? Karena sebelumnya kepala gurita ini biasanya secara sistematis dia sudah mengatur. Ya, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Ya, kamu di sini, sehingga si kepala ini dengan seenaknya secara sistematis terorganisir, senyap, dia bisa mengatur seenaknya anggaran pembelanjaan daerah itu. Bisa seenaknya. Tidak melalui prosedur. Ya. Tidak melalui prosedur yang harusnya diikutin. Karena sebelumnya dia sudah mengatur.
kamu kepala sini, kamu kaki di 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 sini. Paham ya? Nah, semua itu kepala yang mengatur. Oke, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar, secara sistematis, ya, secara terorganisir. Kepala bisa mengatur semuanya. Saya sarankan juga untuk kepala gurita ini, ya, masyarakat sekarang sudah pintar dan sudah bisa memahami tentang apa itu dampak korupsi, apa itu efek domino korupsi. Semua masyarakat Jawa Barat dengan kepintaran, dengan wawasannya, bisa mengawasi semua proyek perjalanan APBD yang ada di Jawa Barat. Maka selalu diingat, kami sebagai warga Jawa Barat mempunyai hak untuk mengawasi tentang jalannya pembangunan di wilayah Jawa Barat. Demikian untuk episode ketiga, nanti kita bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi apa itu tentang gurita korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.